sudah disampaikan, ini kan jendelanya Indonesia. Orang datang dari luar negeri ke sini, ya pertama yang pasti dilihat bagaimana fasilitas airport, kenyamanan, layanan, dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang kita lupa, jarang sekali kita berpikir ketika menghormati yang datang, nah, bangsa kita kurang dihormati. Nah, inilah kenapa kita juga mengupgrade ya seluruh bandara yang ada di Cengkareng ini, Soekarno-Hatta, dan juga Bali, tidak hanya yang internasional maupun domestik. Nah, khususnya hari ini itu Bapak Presiden Pak Prabowo sudah beberapa kali bicara, sistem umroh haji pun harus diperbaiki, harus transparan, accountable, ya, nyaman. Nah, dan penting sekali yang tadi saya sampaikan, menghormati bangsa kita sendiri itu sebuah pelajaran yang harus bina juga. Jangan hanya menghormati bangsa luar. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar di Pak Faik sampaikan, pelayanan umroh haji, ya, yang ini notabene ya acara spiritual yang sudah menjadi tool, ya, tetapi secara ekosistemnya belum kita rapikan. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih, ya, karena nanti kan pasti kita harus bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Haji dan Umroh yang memang nanti baru bisa berjalan 2026. Tapi kita coba ekosistemnya kita rapikan dulu. Nah, salah satunya kalau kita lihat jumlah haji itu kan nanti bisa mencapai 241.000, yang sekarang kurang lebih 221.000. Di sini saja kurang lebih 10.000 ya yang melakukan ibadah umroh, itu antara yang pergi dan yang hadir, ya, yang datang. Lalu kita lihat juga belum umrohnya itu mungkin 1,3 sampai 1,5 juta, luar biasa angkanya. Nah, inilah kenapa kita tata ulang, bagaimana ada masjid yang baik, ya, ada tempat manasik, lalu ada lounge yang baik. Nanti juga yang untuk reguler juga saya tadi udah saya minta dirapikan, ya, jangan hanya yang VIP, ya, jangan yang hanya itu kelas menengah, tetapi yang kelas-kelas lainnya harus sama prioritas pelayanannya, ya. Nanti Pak Faik, ya, kalau nanti makanya tadi saya ngecek sampai sana, bukan hanya di sini. Kalau di sini udah luar biasa, ya, ini bagian fasilitas yang saya rasa terus kita upgrade untuk airport, ya. Mungkin Pak Faik sama. Ya, terima kasih. Jadi kita berangkat dari masalah yang kita hadapi selama ini, terutama untuk traffic management, ya. Kalau kita lihat di Soekarno-Hatta ini kan trafficnya luar biasa, per hari itu rata-rata 150.000 orang yang berada di bandara yang berangkat dan datang, dan khusus yang terkait dengan umroh itu sehari itu sekitar 10.000, 5.000 berangkat, 5.000 datang. Dan ini apa yang kita lakukan di 2F ini adalah bagian dari upaya kita memperbaiki pelayanan khususnya untuk para jamaah, karena mereka itu punya karakteristik dan kebutuhan yang khusus, karena mereka traveling dalam rombongan yang besar, ya, dan kebutuhannya pun berbeda, sehingga persoalan-persoalan yang mereka hadapi di Terminal 3 itu kita selesaikan di sini. Karena di sini kita juga menyiapkan masjid, ya, di dalam terminal ini, ada di lantai 2, luasnya 3.000 meter, sehingga bisa menampung sampai 2.000 orang, dan itu sudah sangat nyaman. Dan kemudian kita siapin lounge, kemudian area meet and greet di keberangkatan dan di kedatangan, ya, itu juga menyesuaikan kebutuhan mereka. Karena selama ini kalau di Terminal 3 kita tidak bisa menyiapkan fasilitas yang untuk jamaah dalam jumlah banyak. Nah, harapannya ini akan mengurangi kepada di Terminal 3, tapi buat jamaah umroh di sini jauh lebih nyaman. Nah, ini rencananya Pak Menteri nanti kita akan operasikan di akhir bulan Januari, ini sudah kita selesai semua. Nah, tentu saja nanti kita akan atur koordinasi dengan CIQ dan juga dari teman-teman airline, ya. Karena kita mengharapkan nanti yang direct flight ke Jeddah akan dari sini. Nah, kalau untuk airline yang mixed passenger,
Misalnya yang tidak direct langsung ke Jeddah lewat negara lain, karena ada penumpang yang reguler, ada penumpang yang umroh. Yang umrohnya lewat sini, tapi yang reguler tetap di sana. Nanti dari sini ada bis yang kita siapkan untuk bawa ke Terminal 3. Jadi dengan pola seperti ini akan jauh lebih baik lagi pelayanan yang bisa kita berikan. Tidak hanya untuk jamaah umroh, tapi juga untuk di Terminal 3. Karena kita juga persoalan yang kita hadapi di Terminal 3 juga masalah kepadatan traffic yang cukup besar, Pak. Jadi kalau kita split di sini, maka kepadatan di Terminal 3 juga akan jauh lebih berkurang. Itu aja, Pak. Ya. Jadi airport Indonesia kita akan terus bersaing dengan airport-airport yang ada di dunia, ya. Kita tidak boleh kalah dengan Malaysia, dengan Singapura. Ya, kita harus bisa setara bahkan lebih. Itu yang kita dorong, bagaimana kita berusaha menjadi sebuah negara yang bisa membangun tentu tadi ekosistem umroh haji maupun ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Ya, tetapi tadi kita sampaikan pasti kita akan bekerja sama dengan menteri-menteri teknis, apakah Menteri Pariwisata, apakah sekarang Menteri Agama atau Menteri Umroh dan Haji ke depan. Kita siapkan secara ekosistemnya dan standar mutu yang setinggi-tinggi. Gitu. Ada pertanyaan? Tadi yang flight yang dari Inter ke Arab Saudi itu ada berapa Pak yang kira-kira nanti bakal dipindahkan ke sini? Kalau melihat schedule, Kalau yang mix itu berarti nanti penumpangnya yang dari sini langsung ke pesawat gitu ya Pak, nggak langsung ke pesawat. jadi gini, untuk direct flight itu dari Saudi Air ada 5 kali sehari, dari Garuda 3 kali sehari. Dan kemudian dari Lion ada yang langsung dari sini, sudah 2 kali sehari. Jadi yang langsung adalah Garuda, Saudi Air, dan Lion. Nanti semuanya akan berangkat dari sini. Kemudian umroh yang menggunakan misalnya Emirates, Qatar, tetap check-in berangkat dari sini, ya. Tapi nanti dengan menggunakan bis dibawa ke Terminal 3. Dan penumpang yang reguler yang non umroh tetap berangkatnya dari sana. Nanti ketemu di pesawat. Yang mix langsung ke pesawat. Ya, ya, ya. Jadi mengurai tadi yang disampaikan, jangan semua terkonsentrasi di Terminal 3. Karena kita harus urai, termasuk bagaimana airport ke depan juga yang low cost itu akan berbeda terminal. Nah ini. Dan kita mendorong tadi semua slot jamnya itu diatur. Ya selama ini kita sudah diskusi dengan Menteri Perhubungan, Pak Menhub mendukung. Nanti slot semua kita atur. Bahkan kita bisa airport ini ya tadi seperti kota sendiri yang 24 jam hidup. Ya jadi ini kita yang coba perbaiki. Jadi inefisiensi bisa kita carikan solusinya kalau memang kita mau sama-sama bekerja sama semua pihak. Berarti nanti nggak akan ada penumpang